Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Agus Panrimo dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Yang saat ini pula kita boleh memasuki bulan yang baru, di bulan yang April ini. Dan juga Gereja Baptis Indonesia Kebayoran saat ini pula mengambil tema yang tentu menjadi tema yang spesial. Karena bulan April tahun 2020, gereja kita boleh mengadakan Paskah, Jumat Agung, dan juga boleh memperingati Hari Kartini. Oleh karena itu, gereja juga mengambil momen yang indah ini dengan mengambil tema bulan April melalui wanita, rancangan keselamatan dinyatakan yang diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan pagi ini saudara, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di Minggu tanggal 5 April 2020 dengan judul kebenaran firman Tuhan, bagaimana nasib dunia jika tidak ada wanita, yang diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-22 dan juga Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita boleh berdoa sejenak supaya kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan roh Tuhan, roh kudus menaungi kita bersama. Bapa yang di surga, perkenankan pagi ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami, memberkati setiap orang yang mendengar. Terlebih jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing, baik dalam kota ataupun luar kota, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kami percaya firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan menyegarkan kami, dan firman-Mu membuat hidup kami semakin berarti di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa bulan April ini kita mengangkat tema tentang wanita? Minggu per minggu, bahkan sampai pada tanggal 26 April, WBI Berbakti juga akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan wanita. Oleh karena wanita, setiap orang, setiap keluarga, setiap bangsa boleh mengalami kemajuan yang luar biasa. Pagi ini saudara, saya akan membacakan dari Kejadian 2 ayat yang ke-22 dan juga Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang mendasari kita untuk boleh mendengarkan judul kebenaran firman Tuhan 5 April 2020 yang berjudul bagaimana nasib dunia jika tidak ada wanita. Mari kita menyimak dan memperhatikan firman Tuhan ini dari Kejadian 2 ayat yang ke-22 dan juga Kejadian 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan juga Kejadian 3 ayat yang ke-15 saudara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya tahu bahwa keselamatan yang kita miliki hanya oleh karena darah Kristus. Hanya oleh karena karya keselamatan Kristus. Tetapi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa bulan April ini dari tanggal 5 sampai tanggal 26 April kita mengangkat tema yang berhubungan dengan wanita? Oleh karena satu kebenaran firman Allah, saudara, bahwa keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus tidak pernah lepas dan tidak pernah tanpa kehadiran seorang wanita. Di mana ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, bahkan dikatakan dalam ayat yang baru kita baca dan baru kita dengar, bahwa melalui keturunanmu, keturunan Hawa, maka akan meremukkan kepala ular si iblis yang menjadi biang dosa. Dan saudara, pagi ini kita merenungkan sejenak
meskipun wanita yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, sering dianggap rendah, dipandang sebelah mata, yang tidak diperhitungkan, bahkan hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan dalam keluarga, dan juga dalam dunia pekerjaan pelayanan Tuhan. Wanita jarang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam gereja. Dan juga pada masa Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, wanita benar-benar direndahkan, tidak masuk dalam hitungan. Sehingga setiap orang yang merasa diri wanita selalu dalam posisi yang kurang mengenakan. Tetapi firman Tuhan pagi ini, kalau kita melihat Kejadian 2 ayat yang ke-22 tadi, dan juga Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sini diceritakan bahwa keselamatan akan nyata melalui keturunan wanita. Sehingga apa yang kita pikirkan sekarang ini? Bagaimana nasib dunia? Bagaimana kehidupan manusia? Jikalau Allah tidak menciptakan wanita, jikalau Allah tidak menjadikan wanita, apakah keselamatan itu terjadi? Bisa saja terjadi. Karena kuasa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya, bahwa di dalam firman Tuhan ini menunjukkan beberapa hal, menunjukkan satu pokok pembahasan, bahwa jika tidak ada wanita, maka yang pertama yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan bersama adalah kita akan kehilangan keturunan. Kita akan kehilangan tangisan seorang bayi. Karena tangisan seorang bayi itu akan nyata kalau seorang wanita itu ada, mengandung dan melahirkan bayi itu. Dan bayi itu tentu akan menjadi penghiburan bagi keluarga saya dan saudara. Seorang bayi dan kehadiran bayi itu akan membuat masa depan dunia nyata. Masa depan keluarga saya dan saudara nyata. Tanpa mereka lah kita tidak bisa meneruskan apa yang kita harapkan. Tanpa masa depan anak-anak ini ada, tidak akan ada. Tanpa seorang bayi, maka dunia ini tidak ada yang namanya keluarga. Tanpa tangisan seorang bayi ini, dunia ini akan menjadi tidak baik. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Kejadian yang kedua ayat yang ke-18, tidak baik engkau seorang diri saja. Tuhan berfirman kepada Adam. Oleh karena itu Allah menciptakan Hawa dan dengan maksud dan tujuan yang pasti dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, supaya mereka, manusia, Adam dan Hawa, mereka beranak cucu, menjadi tambah banyak, menjadi penguasa dalam dunia, menjadi penguasa dalam bumi, dan juga memelihara kehidupan yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan. Jadi saudara, tidak main-main. Rupanya pengaruh wanita sungguh besar. Tanpa kehadiran seorang wanita, tidak ada keturunan, bahkan tidak ada tangisan seorang bayi. Tetapi tidak cukup sampai di sini, saudara. Yang kedua, jika tidak ada wanita, maka dunia kehilangan inspirasi. Dunia kehilangan inspirasi. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23, dikatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sungguh luar biasa saudara. Hadirnya seorang wanita atau Adam yang menjadi sangat sukacita ini membuat kehidupannya penuh dengan inspirasi. Ketika Hawa ada, Adam menyatakan ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini inspirasi yang memberikan semangat untuk saya dan saudara. Ketika ada seorang wanita, istri, anak, atau ibu saya dan saudara, menjadikan kita penuh sukacita karena mereka juga memiliki peran yang baik. Mereka juga memiliki pengaruh yang baik. Bahkan, jikalau tanpa seorang wanita itu
inspirasi tidak mungkin ada dalam kehidupan saya dan saudara pula. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita memberikan kecakapan tersendiri. Seorang wanita memberikan suatu nuansa yang berbeda untuk saya dan saudara. Bahkan kecakapan wanita itu membuat setiap orang, bahkan suami, anak, keluarga, gereja, negara mengalami satu keberhasilan yang nyata. Demi minggu nanti kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Allah yang pada puncaknya ketika wanita Baptis Indonesia berbakti, seorang perempuan, tokoh perempuan yang menentukan nasib bangsanya yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita membuat suaminya pun juga terkenal di mana-mana. Bulan lalu saudara, di bulan Maret, di bulan keluarga, kita juga banyak mendengarkan tentang peran seorang wanita, peran seorang istri, peran seorang ibu, di mana membuat kehidupan keluarganya semakin bahagia karena memang wanita memiliki peran yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Bahkan suaminya menjadi terkenal oleh karena sosok wanita ini. Anak-anaknya menjadi bahagia oleh karena sosok wanita yang Allah berikan. Jadi saudara, kalau wanita menjadikan suaminya terkenal, maka benar yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat yang keempat, dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi saudara, mari kita menghargai para wanita, menghargai setiap peran yang diberikan Allah, menghargai kehidupan mereka, karena memang peran wanita itu bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan suami, sebagai alat untuk menyenangkan keluarga, tetapi akhirnya dikatakan dalam firman Allah di dalam Kejadian yang kedua ayat yang ke-18 bahwa wanita bukan hanya untuk melahirkan keturunan, bukan hanya memberikan inspirasi, tetapi ia juga sebagai penolong. Oleh karena itu poin yang ketiga, jika tidak ada wanita, dunia tentu kehilangan penolong. Firman Tuhan sungguh luar biasa saudara. Dikatakan bahwa Alkitab menamakan wanita sebagai penolong dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Bahkan wanita itu penolong yang memberikan dampak yang baik. Lalu saudara, jika wanita tidak Allah berikan dan tidak mampu menjadi penolong yang baik, maka keluarga saya dan saudara bisa berantakan. Kehidupan anak-anak saya dan saudara bisa tidak tahu arah dan tujuannya. Gereja Tuhan dimanapun berada tidak memiliki perkembangan dan pertumbuhan pelayanan. Bahkan di dalam hidup berbangsa dan bernegara, tokoh pahlawan wanita itu pun juga tentu tidak akan dihargai. Kita ingat Ibu kita Kartini, Dewi Sartika, dan juga tokoh-tokoh wanita lainnya saudara. Mereka memberikan satu gambaran bahwa wanita tidak bisa dianggap rendah. Wanita juga bisa memiliki peran yang baik asalkan sebagai wanita mengerti apa yang Allah rancang dalam kehidupannya untuk dunia. Dan yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema di bulan April ini, bahwa rancangan keselamatan dinyatakan melalui wanita, tentu poin yang terakhir ini adalah sangat penting untuk saya dan saudara, untuk dunia, untuk semua orang, bahwa jika tidak ada wanita, dunia kehilangan juru selamat manusia. Juru selamat manusia tidak akan pernah hadir tanpa adanya wanita. Kehadiran Kristus Yesus tidak akan pernah ada tanpa Allah berfirman kepada Hawa, tanpa Allah menyatakan dirinya melalui perawan Maria. Dan itu jelas saudara, janji juru selamat itu akan dilahirkan oleh seorang wanita.
Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan juga Allah nyatakan melalui seorang anak darah yang kita kenal dalam Alkitab, Maria. Dan melalui Marialah Kristus lahir. Kristus ada. Bahkan Kristus mengasihi wanita. Karena Kristus sadar bahwa meskipun dunia memandang rendah wanita, di hadapan Tuhan semua manusia yang berdosa sama, yaitu memerlukan keselamatan. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan saya dan saudara, memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah memang merancang wanita bukan hanya untuk menjadi pribadi yang dikucilkan, direndahkan, tetapi ada maksud rancangan yang indah dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kehadiran wanita, dunia kehilangan keturunan dan suara anak kecil. Tanpa kehadiran wanita, dunia kehilangan inspirasi. Tanpa kehadiran wanita, dunia kehilangan penolong. Dan tanpa kehadiran wanita, dunia kehilangan juru selamat manusia. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita dengar boleh memberkati saya dan saudara, boleh mengawali bulan April ini penuh dengan semangat. Meskipun dalam beberapa minggu yang lalu, bahkan mungkin sampai akhir April ini, kita tidak bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan di rumah ibadah. Tetapi di rumah, dimanapun saudara berada, jangan lupa firman Tuhan harus kita renungkan, firman Tuhan harus kita perkatakan, sehingga Kristus, Yesus Allah saya dan saudara, senantiasa bersukacita karena iman kita tetap utuh di dalam Tuhan. Selamat menyambut bulan yang baru di tahun 2020, dan selamat untuk tetap mengandalkan kekuatan Tuhan di tengah krisis yang terjadi sekarang ini. Amin. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berdoa bagi keluarga kita masing-masing, berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, berdoa untuk bangsa Indonesia, bahkan dunia, supaya Tuhan segera menghentikan pandemi COVID-19 ini, sehingga setiap manusia boleh menikmati kehidupan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkenan hadir ke dunia untuk kasih-Nya kepada kami. Bahkan Allah yang sungguh mengerti setiap kehidupan manusia. Dan pagi ini ya Bapa, supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan dan perkenankan hamba-Mu berdoa kepada Engkau, supaya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati pemerintahan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati dunia, sehingga setiap persoalan yang saat ini menjadi sesuatu yang menjadi pembeda dalam kehidupan kami, maka segera Tuhan singkirkan dalam kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya ya Bapa, kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan juga penyertaan Rohul Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.